Kembali disergap pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, sejumlah rumah kontrakan di Berau, Kalimantan Timur terbakar. Bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi mobil dari kobaran api yang membakar sejumlah rumah kontrakan di Jalan Ramania Gayam, Berau, Kalimantan Timur. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api dari lantai 2 ruko. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan harta benda dari dalam rumah. 12 rumah kontrakan ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat arus pendek listrik. Ada berapa pintu Pak yang terbakar Pak? Sekitar 12 pintu. 12 pintu. Posisi rumahnya kosong atau berpenghuni Pak? Ada sebagian penghuninya. Dapat info nggak Pak kira-kira titik awal api keluar dari mana Pak? Oh, keluarnya dari ini Bangsalan. Yang depan, belakang, atau tengah? Tengah. Masih dalam penyelidikan mungkin lah. Berapa unit Pak? Kalau unit diturunkan sekitar 6 unit aja. Rumah ini rumah beton, Bako kayu, semua. kayu semua. Iya, untuk bahan yang terbakar nih kayu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri iNews melaporkan. Kakak beradik berkendara motor nyaris tewas tertabrak truk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hilang kendali, korban terjatuh dan motor terlindas oleh truk. Peristiwa ini terekam kamera CCTV. CCTV merekam sebuah motor yang dikendarai Nuri Aulia 15 tahun bersama kakaknya tertabrak truk di Jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat sebuah minibus melaju berdampingan dengan truk tronton setelah lampu menyala hijau. Kemudian korban berkendara sepeda motor berusaha mendahului kedua mobil tersebut. Tidak cukup ruang gerak, korban hilang kendali dan tertabrak bagian belakang truk. Akibatnya korban alami luka-luka pada bagian kaki, sementara sang kakak selamat. Ya, saya kan di sampingnya. Nah, ini mobil mau masuk kiri, sepeda itu kan di belakang mobil. Iya. Nah, mungkin dia kaget lihat dia ngiri, nyenggol ini pojoknya, terus Jatuhnya ke ban saya, kena mobil saya. berarti nabrak mobil lain dulu ya? Iya. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali saat melintasi jalan menurun, dua pemotor di Mojokerto, Jawa Timur menabrak plang sebuah sekolah. Kerasnya benturan membuat satu pemotor tewas di tempat. Pelan-pelan. Warga dikejutkan dengan kecelakaan sebuah motor yang ditumpangi berdua di kawasan Pungging Jalan Raya Trawas, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, satu pemotor pria tewas sementara satu lainnya seorang wanita tak sadarkan diri. Petugas dan warga segera mengevakuasi korban luka. Peristiwa berawal saat motor yang ditumpangi pria dan wanita melaju kencang pada jalan menurun di lokasi kejadian. Pengemudi yang diduga hilang kendali menabrak plang sebuah sekolah. Kerasnya benturan membuat kedua pemotor asal Sidoarjo dan Trenggalek terpental ke aspal sementara plang sekolah roboh. Wah, itu nabrak apa sih Pak? Nabrak plakat ini. Nggak ada lawannya lagi Pak? Plakat tunggal berarti. Insya Allah. Plakat tunggal. Insya Allah. Korbannya yang meninggal berapa tadi? Laki-laki. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandara. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Akibat berhenti mendadak, sebuah truk di Gerobokan, Jawa Tengah yang membawa pakan ikan menabrak dam truk di depannya. Evakuasi sopir yang tergencet badan truk berjalan dramatis. Sebuah truk ringsek di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk lainnya di kawasan Penawangan, Jalan Raya Gerobogan, Semarang, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat sopir tergencet kabin truk. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Namun akibat terkena pecahan kaca, kondisi tangan korban mengenaskan.
Sopir pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Permata Bunda Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat kedua truk melaju kencang dan beriringan. Namun diduga truk di depannya berhenti mendadak hingga membuat truk pembawa pakan ikan ternak yang ada di belakangnya tak sempat berhenti. Usai kejadian, dam truk yang berhenti mendadak segera kabur. Karena kan ya ngantep belakang mobil. Nabrak belakang apa? Nabrak belakang. Apa? Truk apa mobil? Dam truk. Dari arah mana ke mana? Dari arah arah timur ke barat. Terus dam truknya? Dam truknya lari. Lari ya. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Misal seorang satpam tewas dibunuh temannya di Batanghari, Jambi gara-gara kunci motor. Pelaku sakit hati karena korban memberikan kunci motor dengan cara dilempar. Mayat Ari Damingus, seorang satpam, ditemukan warga di pos penjagaan kebun sawit PTPN Batanghari tengah malam. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan senjata tajam tak jauh dari lokasi temuan mayat. Sejak Damingus tewas, Marwan, seorang anggota satpam teman berjaga Damingus, menghilang. Namun 3 hari kabur, Marwan menyerahkan diri ke kantor polisi wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan mengakui melakukan pembunuhan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Marwan mengaku sakit hati dengan sikap korban dan merencanakan pembunuhan. Karena apa? Salah berhenti motor, Pak. Berhenti motor kenapa? Dilempar, Pak. Dilempar kenapa? Dilempar ke bawah ke motor, Pak. Oh begitu. Sejak penemuan mayat korban, polisi memburu Marwan yang berpindah-pindah tempat. Sebelum ditemukan tewas, Marwan dan korban bertugas dalam satu shift. Duga kuat melakukan perbuatan pembunuhan. Demikian. Mereka bergaul baru 1 bulan nih Pak ya? Iya betul, baru 1 bulan. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti senjata tajam. Dari Batanghari, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. 2 warga di Indrapuri, Aceh tewas ditembak orang tak dikenal atau OTK Jumat dini hari. Kedua korban tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Maimun dan Ridwan berusia 38 tahun jadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di Gampong Anugle, Indrapuri, Aceh Besar. Korban seorang wira swasta dan petani ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat dini hari. Naas, kedua korban tewas setelah dievakuasi ke rumah sakit. Pelaku penembakan masih dalam tahap penyelidikan polisi. Mirsa, mayat seorang pria dengan muka bersimbah darah ditemukan warga di tepi pantai Jember, Jawa Timur. Mayat ditemukan saat warga melakukan bersih-bersih pantai. Mayat seorang pria ditemukan warga yang melakukan bersih-bersih sampah di pantai Paseban, Jember. Tidak ditemukan identitas mayat yang mengalami luka di wajah. Warga sekitar tidak mengenali identitas mayat yang diperkirakan berusia 50 tahun. Informasi dari warga Lumajang menginformasikan ada orang meninggal di pinggir pantai. Sehingga dari perangkat desa maupun Babin Kamtibmas Cakru mengecek lokasi di mana informasi tersebut berada. Mayat telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna mengetahui identitas serta penyebab kematiannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Misal seorang karyawan hotel menjadi korban penganiayaan pengunjung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dan pelaku sempat bertengkar hingga memicu pengeroyokan. Polisi mendatangi sebuah hotel di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar setelah mendapat laporan adanya penganiayaan. Yusuf, karyawan hotel korban penganiayaan pengunjung, mengalami luka di punggung akibat senjata tajam. Pria berusia 37 tahun ini mengaku saat menyapu tiba-tiba didatangi pelaku yang marah hingga terjadi pertengkaran. Membersihkan di luar lagi menyapu. Bapak kerja di sini? Iya Pak, saya kadang membersihkan. Itu yang menyerang Bapak tadi? Orang tidak dikenal Pak. Anak-anak semua. Berapa orang Pak? Sekitar 5 orang Pak. 5 orang? Iya. Tiba-tiba masuk di hotel? Tiba-tiba masuk Pak. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi para pelaku dari keterangan korban serta saksi. Adu cek atau cekcok dengan baik korban maupun pelaku. Akhirnya baku kejar. Di luar daripada penginapan dilakukanlah pelaku melakukan
penikaman terhadap korban. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara para pelaku kini diburu polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan.